Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas soal PTS Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 semester 1 tahun 2023. Nomor 1, peristiwa peleburan serbuk sari dengan kepala putik disebut A. Pembuahan, B. Penyerbukan, C. Perkembangbiakan, D. Penyilangan. Jawaban yang tepat B ya, penyerbukan. Bedanya sama pembuahan, kalau pembuahan itu peleburan ya, peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nomor 2, cermati tabel berikut. Nah, di sini ada tabel nama tumbuhan. Yang pertama pisang, 2 mangga, 3 wortel, 4 bunga matahari, 5 tebu. Berdasarkan tabel tersebut, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 5, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Kalau generatif itu secara biji ya, lewat biji. Jadi jawaban yang tepat itu C. 2 dan 4. Nomor 3, amati gambar berikut. Bagian bunga yang ditandai nomor 5 adalah A. Kepala putik, B. Mahkota, C. Kepala sari, D. Kai bunga. Jawaban yang benar A. Kepala putik. Nomor 4, kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah A. Ayam, bebek, dan burung, B. Sapi, kambing, dan harimau, C. Kelinci, angsa, dan ular, D. Hiu, buaya, dan kucing. Nah, vivipar ini berarti dilahirkan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sapi, kambing, dan harimau. Nomor 5, salah satu ciri hewan ovipar yaitu A. Memiliki kelenjar susu, B. Memiliki plasenta, C. Tidak memiliki daun telinga, D. Hidup di dua alam. Ovipar adalah hewan bertelur ya. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Tidak memiliki daun telinga. Nomor 6, sekarang banyak hewan yang diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berupaya melindungi hewan-hewan agar tidak punah. Salah satunya adalah dengan cara membuat A. Suaka marga satwa, B. Perburuan liar, C. Hutan lindung, D. Penebangan hutan. Jawaban yang tepat adalah A. Suaka marga satwa, khusus untuk hewan ya. Nomor 7, cermati pernyataan berikut. 1. Pembuatan suaka marga satwa, 2. Hutan lindung, 3. Reboisasi, 4. Menebang hutan sembarangan. Faktor yang dapat menyebabkan punahnya tumbuhan ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat D4 ya, menebang hutan sembarangan. Nomor 8, perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan benang sari dan putik disebut perkembangbiakan generatif ya, jawaban yang tepat. Nomor 9, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar diantaranya adalah jawaban yang tepat adalah singkong, wortel, ubi jalar, dan lain-lain. Nomor 10, perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut jawaban yang tepat adalah vivipar. Nomor 11, salah satu yang termasuk hewan ovovivipar adalah ovovivipar ini bertelur dan melahirkan ya. Jawaban yang tepat adalah salamander, kadal, bunglon, iguana, hiu, dan lain sebagainya. Nomor 12, tuliskan contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Jawabannya adalah akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, dan lain-lain. Nomor 13, bagaimanakah cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah? Jelaskan. Jawabannya adalah untuk pelestarian hewan bisa dilakukan dengan membuat penangkaran, suaka marga satwa, kebun binatang, tidak berburu liar, dan lain-lain. Kemudian pelestarian tumbuhan bisa dilakukan dengan hutan lindung, reboisasi, tebang pilih, dan lain. Nomor 14, salah satu alat perlindungan diri pada tumbuhan adalah bulu-bulu halus yang terdapat pada bagian tumbuhan itu sendiri.
Tumbuhan berikut yang mempunyai bulu halus dan tajam pada batangnya adalah A. Nangka dan mawar, B. Bunga bangkai dan jarak, kaktus dan durian, D. Bambu dan rambutan. Jawaban yang tepat adalah D. Bambu dan rambutan. Nomor 15, tumbuhan kangkung yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air berdasarkan habitatnya termasuk jenis A. Hydrophyte, B. Xerophyte, C. Hygrophyte, D. Adaptasi. Jawaban yang benar adalah A. Hydrophyte ya, di air. Kalau Xerophyte kan di tempat kering, sedangkan Hygrophyte itu di tempat yang lembab. Nomor 16, amati gambar berikut. Ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut adalah A. Pura-pura mati, B. Mengubah warna kulit, C. Bersembunyi, D. Memutuskan ekor. Jawaban yang tepat adalah B. Mengubah warna kulit. Nomor 17, ciri khusus yang dimiliki hewan berhubungan erat dengan A. Cara mencari makan, B. Tempat hidupnya, C. Cara mencari mangsa, D. Habitat dan cara memenuhi kebutuhannya. Jawaban yang tepat adalah D. Habitat dan cara memenuhi kebutuhannya. Nomor 18, beberapa hewan banyak dimanfaatkan bagian tubuhnya. Contohnya kambing dan sapi. Banyak dimanfaatkan kotorannya untuk dijadikan A. Makanan, B. Pupuk organik, C. Pakaian, D. Obat. Jawaban yang benar adalah B. Pupuk organik. Nomor 19, cermati pernyataan berikut. Yang pertama, berfungsi untuk perlindungan flora dan fauna. 2. Melindungi ekosistem. 3. Contohnya Rafflesia dan batu kahu buleleng. Pernyataan tersebut mencerminkan kawasan perlindungan dan tumbuhan yang disebut A. Suaka Marga Satwa, B. Taman Nasional, C. Cagar Alam, D. Taman Nusantara. Jawaban yang tepat adalah C. Cagar. Nomor 20, tumbuhan eceng gondok dan teratai habitat A. Tanah, B. Air, C. Gurun, D. Laut. Jawaban yang tepat adalah B. Air. Nomor 21, penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanannya disebut. Jawabannya adalah adaptasi ya. Nomor 22, pohon kaktus mampu hidup di daerah panas dan kering. Batang kaktus berfungsi sebagai, jawabannya adalah menyimpan cadangan air. Nomor 23, proses adaptasi yang memutus ekornya dengan lingkungan sekitarnya untuk melindungi diri dari predator dan untuk mencari mangsa disebut. Jawaban yang tepat adalah autotomi. Itu terjadi pada cicak ya. Nomor 24, cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan, jawaban yang tepat, mengeluarkan tinta. Nomor 25, apa yang dimaksud dengan ekolokasi? Jelaskan dan tuliskan contoh hewannya. Jawabannya adalah ekolokasi adalah kemampuan hewan untuk menavigasi, mencari mangsa dan menghindari pemangsa dengan cara mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut. Contoh hewannya adalah kelelawar. Nomor 26, tuliskan 3 manfaat dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jawabannya adalah sebagai bahan pangan, obat-obatan, bahan baku industri, pewarna alami, penghasil tenaga, dan pupuk organik. Nomor 27, gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara disebut A. Elektromagnetik, energi, C. Gaya, D. Muatan listrik. Jawaban yang tepat adalah A. Elektromagnetik. Nomor 28, amati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, lampu pada rangkaian listrik tersebut disusun secara A. Campuran, B. Paralel, C. Seri, D. Bercabang. Jawaban yang tepat adalah B. Paralel. Nomor 29, benda berikut yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah A. Lemari es, B. Mesin cuci, D. Komputer. Jawabannya adalah B. Mesin cuci. Nomor 30, alat yang berguna untuk menghantarkan arus listrik pada instalasi listrik disebut A. Kabel, B. Kontak, C. Sekring, D. Sakelar. Jawaban yang tepat adalah kabel.
Nomor 31, cermati tabel berikut. Di sini ada nama-nama benda ya. Yang pertama setrika, 2 palu, 3 kompor, 4 televisi, 5 lemari es. Berdasarkan tabel tersebut, peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik adalah nomor 1 setrika ya. Kemudian 4 televisi, lemari es. Jadi yang tepat jawabannya adalah C, 1, 4, dan 5. Nomor 32, benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. A. Konduktor, B. Isolator, C. Transmisi, D. Arus listrik. Jawaban yang tepat adalah B ya, isolator. Kalau konduktor itu bisa menghantarkan panas dengan baik ya. Nomor 33, rangkaian listrik yang proses sunannya dilakukan secara berurutan disebut. Jawabannya adalah rangkaian seri. Nomor 34, benda atau alat yang menggunakan rangkaian paralel dalam penyusunannya adalah. Jawabannya adalah listrik rumah ya, atau lampu lalu lintas. Nomor 35, gambar rangkaian listrik secara seri dan paralel ya. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih ya.